Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Ecotourism dan Sustainable Tourism ingin menjelaskan tentang Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Dengan saya sendiri, Anggi Anggraini, dan rekan saya Anggini Meliana dan Wahyu Juniardi untuk memenuhi tugas UTS pada semester 6. Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Sape. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini termasuk salah satu kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat secara administratif. Pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau Komodo merupakan ujung paling barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, perbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik hingga Agustus pada tahun 2009. Di pulau ini terdapat sekitar 1.300 ekor komodo, ditambah dengan pulau lain seperti Pulau Rinca dan Gili Motang. Jumlah mereka keseluruhan mencapai sekitar 2.500 ekor. Lanjut. Taman Wisata Alam di Pulau Komodo. Taman Nasional Komodo terletak di daerah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil lainnya. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi pada tahun 1980. Taman nasional ini didirikan untuk melindungi komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional ini terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilka bersama dengan komodo. Setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Selain itu, di kawasan ini terdapat Pulau Terumbu Karang. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu yang ditemukan di sana, dengan sekitar 1.000 spesies ikan. Keindahan terumbu ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan ini. Pulau-pulau ini aslinya adalah pulau vulkanis. Jumlah penduduk di wilayah ini kurang lebih dari 4.000 jiwa pada tahun 1991. Taman nasional ini diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tanggal 11 November 2011. Neo 7 Wonders telah mengumumkan pemenang sementara, dan Taman Nasional Komodo masuk ke dalam jajaran pemenang tersebut bersama dengan hutan Amazon, Teluk Halong, air terjun Iguazu, Pulau Jeju, Sungai Bawah Tanah, Puerto Princesa, dan Tabel Moniton. Taman Nasional Komodo mendapatkan suara terbanyak. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Anggini. Makasih Kak Anggi. Kawasan Taman Nasional Komodo berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Tengah. Secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai cagar manusia dan biosfer pada tahun 1977 dan juga sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO sebagai kawasan perlindungan laut pada tahun 2000
dan juga sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional Komodo memiliki luas 173.300 hektar, meliputi wilayah daratan dan lautan dengan 5 pulau utama yakni Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, Gili Monteng, Nusa Konde, dan juga pulau-pulau kecil lainnya. Kepulauan tersebut dinyatakan sebagai taman nasional untuk melindungi komodo yang terancam punah dan habitatnya serta keanekaragaman hayati di dalam wilayah tersebut. Terbentuk dari pertemuan dua benua yang membentuk deretan unik kepulauan bergunung api dan terdiri atas campuran burung serta hewan dari kedua benua Australia dan Asia. Potensi flora dan fauna di Pulau Komodo. Ekosistem Taman Nasional Komodo dipengaruhi oleh iklim yang dihasilkan dari musim kemarau panjang, suhu udara tinggi, dan curah hujan rendah. Di samping itu, Taman Nasional Komodo terletak dalam zonasi transisi antara flora dan fauna Asia dan Australia. Ekosistem perairannya dipengaruhi oleh dampak El Nino atau La Nina yang berakibat memanasnya lapisan air laut di sekitarnya dan sering terjadi arus laut yang kuat. Potensi flora yaitu padang rumput dan hutan savana, hutan tropis, musim di bawah 500 mdpl, hutan bakau dan hutan hujan. Potensi fauna yaitu ada komodo, mamalia, burung, dan reptil. Dan selanjutnya dilanjut oleh teman saya Anggi. Daya tarik wisata alam di Taman Nasional Komodo. Daya tarik utama Taman Nasional Komodo yaitu adanya reptil raksasa Biawak Komodo atau Varanus komodensis. Tetapi keaslian dan bahasanya alami, khususnya panorama savana dan panorama bawah laut, merupakan daya tarik pendukung yang potensial. Wisata bahari misalnya memancing, selam permukaan, diving, kano, bersampan, sedangkan di daratan potensi wisatanya alam bisa dilakukan dengan pengamatan satwa, hiking, dan camping. Mengunjungi Taman Nasional Komodo dan menikmati pemandangan alam yang sangat menawan merupakan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Destinasi wisata alamnya itu ada Loh Liang di Pulau Komodo. Loh Liang merupakan pintu masuk daerah wisata utama di Pulau Komodo yang dilakukan antara lain pengamatan satwa komodo, rusa, babi hutan, pengamatan burung, pendakian, penjelajahan, foto, hunting, video syuting, menyelam, dan selam permukaan di Pantai Merah atau beach. Loh Buaya di Pulau Rinca. Loh Buaya merupakan pusat kunjungan wisatawan di Pulau Rinca. Pengunjung dapat menyaksikan ikan bakau, padang savana serta satwa liar misalnya komodo, rusa timur, kerbau liar, monyet ekor panjang, kuda liar, serta berbagai jenis kerbau. Pulau Padar. Pulau Padar merupakan surga untuk para pemburu spot cantik yang mengambil foto. Hal itu dikarenakan pulau ini memiliki panorama yang benar-benar mengagumkan, yaitu gugusan pulau serta gunung-gunung kecil yang menghasilkan keindahan alam. Pink Beach disebut sebagai pantai pink karena pasir pantainya yang berwarna pink. Hanya saja masyarakat setempat menyebutnya dengan pantai merah. Warna pasir pantai yang tidak bisa ini kemudian diteliti dan hasilnya ada warna pink. Dari pasir tersebut berasal dari pecahan karang berwarna di laut yang kemudian terhempas hingga pantai. Gili Lawa sebenarnya terbagi menjadi dua pulau berbeda, di Gili Lawa darat dan Gili Lawa laut. Keduanya menjadi populer karena salah satu pemandangan unik yang disuguhkan kedua pulau. Salah satu ujung dari kedua pulau memanjang dan hampir bersentuhan. Dia hanya menyisakan area laut seperti selat kecil. Kegiatan wisata alamnya ada trekking. Kalian bisa melakukan aktivitas trekking di dalam kawasan Taman Nasional Komodo dengan pemandu secara natural with wildlife viewing. Kalian bisa melakukan pengamatan kehidupan liar setidaknya di kawasan Loh Liang Pulau Komodo, Loh Buaya Pulau Rinca, dan Padar Pulau Padar, dan Padar Selatan Pulau Padar. Snorkeling. Kalian bisa melihat berbagai jenis ikan dan terumbu karang dengan aneka bentuk warna serta ukuran. Lokasi snorkeling di antaranya ada di Pink Beach, Pulau Komodo, Biawak Besar, dan Patawak. Diving. Katanya Taman Nasional Komodo adalah salah satu tempat hiburan atau diving baik di dunia.
Diving Paradise ada di kawasan Batu Bolong, Salhok, Tanah Makassar, dan Kenibalkon. Sport fishing, kalian juga bisa melakukan olahraga memancing. Anda rilis ikan pelagis di dalam kawasan dengan pendamping petugas Balai Taman Nasional Komodo. Fotografi, kalian bisa melakukan aktivitas fotografi mengambil gambar objek dan daya tarik wisata unik yang ada dalam kawasan. Beberapa kelompok wisatawan bahkan melakukan pemotretan satwa alam dengan pendamping khusus petugas Balai Taman Nasional Komodo atau Naturalist Guide. Untuk analisis ekowisata Taman Nasional Komodo, jenis ekowisata dominannya itu spesies komodo. Atraksi wisatanya itu panorama savana, panorama bawah laut, pemandangan yang indah, vintage, dan lain-lain. Untuk aktivitas wisatanya itu ada trekking, fotografi, snorkeling, diving, dan lain-lain. Untuk akomodasinya ada area parkir, perahu, pawang pemandu wisata, resort, hotel, toilet, camping ground, dan lain-lain. Untuk aksesibilitasnya dapat dijangkau melalui darat dan laut. Manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya yaitu penyewaan perahu, penyediaan alat pelampung dan diving, edukasinya pengenalan alam, serta pengamatan spesies komodo dan flora dan fauna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.